Galatia pasal 1 ayatnya 6 sampai 10. Ulangi Galatia pasal 1 ayatnya 6 sampai 10. Kita baca bersama. Ini dapat? 1, 2, 3. Aku berharap bahwa kamu begitu bebas kembali dari dia. Jadi dalam firman Tuhan di mana Rasul Paulus menjelaskan bagaimana di sini hanya satu Injil. Di dalam pengajaran Paulus dalam kitab Galatia yang menjadi inti adalah dalam Galatia pasal 2 ayat 16 yang tentang dibebaskan. Jadi sebelum percaya kita adalah orang yang berdosa dan belum dibebaskan, namun setelah percaya maka kita menentang di hadapan Allah. Jadi inilah inti pengajaran Paulus dalam kitab Galatia. Sekali lagi kita baca di ayat 6. 1, 2, 3. Aku berharap bahwa kamu begitu bebas kembali dari dia. Biarlah maksudnya Kristus dalam kamu dan menjadi sesuatu lain. Jadi dalam firman Tuhan menjelaskan bagaimana hati Paulus. Di sini aku heran. Dalam ayat ini adalah rasa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu aku heran, dan yang kedua Injil lain. Jadi sini bahwa aku heran bahwa bagaimana hati Paulus kepada jemaat Galatia. Karena ketika Paulus memberitakan diri kepada jemaat Galatia, mereka menerima, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi setelah itu ketika orang Yahudi yang masuk mengajarkan suatu ajaran yang sesat, maka mereka balik dari ajaran yang telah diajarkan oleh Paulus. Jadi begitu situasi pada waktu itu. Oleh karena itu Paulus mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas kembali kepada dia. Di mana jemaat Galatia begitu cepat kembali kepada ajaran yang telah diajarkan oleh Paulus, bagaimana tentang Injil yang menyelamatkan. Jadi bukan hanya terjadi pada waktu itu, tapi itu juga terjadi pada zaman sekarang ini. Jadi sini bahwa yang oleh kasih dunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi bagaimana jemaat Galatia telah mengalami kasih dunia, di mana Tuhan sendiri yang memanggil mereka, tapi bagaimana mereka yang mengikuti suatu Injil lain atau Injil yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Jadi bagaimana bahwa ketika Rasul Paulus yang memberitakan Injil pada waktu itu mereka percaya, tapi ketika Injil yang lain masuk, mereka mengikuti Injil yang lain. Jadi bagaimana hati Paulus pada waktu itu? Hati Paulus pasti sedih. Jadi bagaimana dengan kita ketika kita memberitakan Injil, ketika kita mengajar Injil kepada orang lain dan mereka percaya, pasti merasa sukacita. Atau bagaimana ketika ada ajaran yang sesat masuk dan mereka mengikuti ajaran itu, pasti kita juga merasa jadi melihat merasa melihat mereka, karena mereka meninggalkan akan Injil yang telah mereka terima. Jadi yang dituju bahwa yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengucapkan kamu dan yang bermaksud untuk mengembalikan Injil
Kristus. Jadi bagaimana pada waktu itu orang Yahudi yang masuk untuk memberitakan bagaimana untuk diselamatkan. Kita sudah belajar bahwa mereka mengatakan bahwa untuk diselamatkan bukan hanya untuk percaya pada Yesus, tapi bagaimana juga dengan melakukan hukum Taurat. Jadi itu adalah ajaran yang dibawa oleh orang-orang Yahudi. Lalu bagaimana pada zaman sekarang bahwa mungkin kita tidak lagi melihat bagaimana orang mengatakan kita harus melakukan hukum Taurat, atau bagaimana sama dengan ketika kita melakukan pelayanan. Ketika kita bertanya bagaimana kita diselamatkan, masih banyak yang mengatakan bahwa dengan perbuatan baik atau bagaimana kita beriman dan juga ditambah dengan perbuatan baik kita. Jadi itulah tantangan yang kita hadapi saat ini, bagaimana kita melakukan pelayanan. Jadi kita bersyukur bahwa bagaimana tempat ini kita diajar, bagaimana kita diajar tentang Injil yang murni. Bagaimana kita mendengar, melihat Injil yang sebenarnya bukan Injil, kita langsung bisa membedakan. Jadi bagaimana saya juga bersyukur bahwa di tempat ini bisa diajar tentang Injil yang murni, sehingga ketika mendengar hal itu bisa langsung membedakan bahwa oh ini Injil yang murni, ini Injil yang tidak murni atau bukan, dikatakan bahwa yang sebenarnya bukan Injil. Kita baca di ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Tapi sekalipun kami atau jadi sini yang kita perhatikan itu kata tertutup,lah ya, betul. Jadi bagaimana kalau kita melihat ayat ini, di mana Rasul Paulus sepertinya bahwa kita tapi bagaimana marah, atau dia marah tapi marah yang jadi bahwa maksudnya bagaimana kita melihat bahwa hanya memandang Paulus sebagai orang yang mutu, orang karena tidak menyampaikan Injil Kristus. Bagaimana bahwa kalau kita hanya memandang bahwa bagaimana Paulus ketika mengutuk orang yang tidak memberitakan Injil, mungkin kita memandang bahwa orang ini orang yang mengutuk, tapi kita belajar bahwa bagaimana Paulus bukan hanya orang yang lain dia butuh, tapi di mana dia mengatakan bahwa tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Bahkan dia juga mengatakan bahwa sekalipun kami atau itu pun kalau dia memberitakan Injil yang lain yang telah dia beritakan, maka terkutuklah dia. Bahkan pikiran sini malaikat pun juga kalau sekalipun memberitakan Injil yang lain, maka terkutuklah dia. Jadi bagaimana kalau kita membaca bagaimana ayat ini, bahwa bagaimana Paulus yang begitu mempertahankan tentang kebenaran Injil karena sudah yakin bagaimana Injil itu. Kita tahu bahwa Paulus adalah seorang penganiaya, tapi setelah mengikuti Yesus, setelah percaya Yesus dan dipanggil untuk memberitakan Injil, dia memberitakan dengan begitu sungguh-sungguh. Dikatakan sebenarnya bahwa seperti yang telah kami katakan dahulu, jika akan mengatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Di sini kembali Paulus mengulang kata yang sama, itu tentang terkutuklah dia. Jadi bagaimana bahwa orang yang memberitakan Injil yang lain termasuk
diri sendiri pun ataupun malaikat pun yang bertahan yang lain, maka terkutuklah dia. Jadi bahwa bagaimana kematian yang dilakukan oleh Paulus, hingga kematian yang kita bahwa kematian adalah suatu kematian yang pantas karena mempertahankan Injil. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi kita bahwa bagaimana ketika kita melihat atau bagaimana ketika kita mendengar orang yang memberitakan Injil atau menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan Injil yang disampaikan oleh Paulus, apakah kita marah? Maksudnya bagaimana kita mempertahankan Injil? Jadi saya belajar bahwa mungkin karena kita masih dalam proses belajar, walaupun kita kadang menjelaskan, tapi mungkin masih ada kita berteman khususnya kepada orang yang lebih daripada kita. Kita baca Roma pasal 9 ayat 3. Pasal 9 ayat yang ketiga. Pendapat? Amin. Satu, dua, tiga. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sesama-samaku secara jasmani. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bagaimana menyatakan akan kasih Paulus terhadap sebangsanya sendiri. Kita tahu bagaimana Paulus sudah mengenal Injil, bagaimana Paulus sudah memberitakan Injil yang murni, sehingga dia mengatakan bahwa dia sendiri terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaranya kaum sebangsanya secara jasmani. Jadi bagaimana Paulus yang membawa ia telah terkutuk dan terpisah dari Kristus demi kaum sebangsanya. Jadi bagaimana juga dengan kita, bagaimana kita melihat jangan kasih masa kita dalam keluarga kita pun masih banyak yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Jadi bagaimana di dalam hati kita, dalam keluarga kita pun masih ada yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Apakah kita merasa seperti Paulus yang memiliki hati untuk memberitakan diri kepada mereka? Jadi saya percaya bahwa kita di tempat ini pasti semuanya memiliki keinginan atau bagaimana memiliki hati untuk memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita. Apalagi bangsa kita adalah bangsa yang mayoritas. Jadi bagaimana bahwa Paulus yang begitu memiliki tentuan atau memiliki hati untuk memberitakan Injil kepada sebangsanya. Di sini bahwa kejaman Paulus dalam surat kepada jemaat Galatia mengenai kutukan atau kemudian emosi Paulus itu belaka, melainkan Paulus mengatakannya menjadi bukti kasihnya itu terhadap orang yang percaya. Jadi bagaimana ketika Paulus mengecam jemaat Galatia bukan karena emosinya, tapi karena Paulus ingin membuktikan atau menyatakan bagaimana kasihnya itu terhadap orang yang percaya. Oleh karena Paulus sudah memberitakan itu kepada jemaat Galatia, mereka sudah percaya, namun ketika ada ajaran yang masuk, mereka begitu cepat meninggalkan akan Injil itu, sehingga Paulus menjelaskan ini bahwa bagaimana untuk membuktikan tentang Injil yang murni. Jadi saya belajar bahwa bagaimana ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain seperti yang dialami oleh Paulus, pasti kita juga merasa sedih. Jadi
Jadi dalam ini bahwa Paulus mengekspresikan akan kemarahan Paulus yang adil. Paulus sangat mengasihi Kristus dan mengasihi Injil sehingga mengecam kepada orang-orang yang memberitakan Injil yang lain. Jadi yang menjadi masalah pada zaman ini bahwa dalam kitanya tidak ada permusuhan terhadap ketidakbenaran. Jadi inilah suatu masalah. Oleh karena bagaimana ketika ada masalah, kadang diam-diam dan tidak mau menyelesaikan. Khususnya dalam tentang ajaran yang sesat. Di sini lebih orang yang mendengar ajaran yang sesat perlu maka terhadap ajaran yang sesat tersebut. Jadi bagaimana kita mendengar ajaran yang sesat, kita perlu mata, bukan mata karena emosi pada orang itu, tapi bagaimana kita mata untuk mempertahankannya, bagaimana kita mempertahankan tentang kemurnian Injil. Jadi kita bersyukur kita di tempat ini sudah belajar Injil dan bisa membedakan Injil mana Injil yang murni dan mana Injil yang palsu. Jadi bagaimana bahwa sebagai ayat penutup kita pada pagi ini dalam Gerakan pasal 3 ayat 15 kita hafal sama-sama. Gerakan pasal 3 ayat 15. 1, 2, 3. Antara keturunannya dan keturunannya, jadi inilah suatu kita tahu dalam petangan sejarah keturunan perempuan dan keturunan ular yang saling bermusuhan. Jadi bagaimana juga dalam kita bahwa ada pertentangan rohani antara orang yang membentangkan Injil yang murni dan orang yang membentangkan yang dikatakan dalam bacaan kita bahwa yang sebenarnya bukan Injil atau Injil yang palsu. Jadi bagaimana kita berperang secara rohani setelah bagaimana berperang secara rohani seperti yang dikatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi demikian